Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 Citra Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Semoga semua kabarnya baik-baik. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita menentukan isi atau volume dari satuan yang tidak baku, kalau sekarang kita menentukan volume dengan kubus satuan. Kalau kubus sudah tahu ya bentuknya kayak gimana. Jadi kalau kubus itu sama seperti kardus, cuma seluruh sisinya sama. Panjangnya semua sama, rusuknya semua sama. Itulah kubus ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak lihat ke video ya semuanya. Nah, di video kali ini Bu Lydia akan menentukan volume dengan satuan kubus. Nah, satuan kubus itu yang seperti apa ya? Jadi kita harus tahu dulu nih satuan kubus itu seperti apa. Satuan kubus atau kubus satuan ya. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok dan kubus tersebut dengan satuan-satuan kubus. Wah, bingung ya, banyak kubus-kubusnya ya. Oke, boleh dijelasin aja. Di sini satu kubus satuan. Berarti kalau satu kotak ini isinya satu kubus satuan ya. Ini adalah isi. Anggapnya ini adalah isi. Kemudian kalau ada dua gini berarti dua kubus satuan. Kalau ada tiga berarti tiga kubus satuan. Berarti kalau ada 5 berderetnya berarti 5 kubus satuan gitu ya. Oke. Nah, katanya kan tadi kubus satuan itu bisa untuk mengisi atau menentukan balok atau kubus ya. Nah, di sini bagaimana cara menentukannya? Nah, ini cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan cara memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Anggaplah ini ada balok, baloknya kosong. Harus diisi sama kita. Diisi kubus satuan sampai penuh. Nah, diisi sama yang kayak ginian ya. Diisi sama ini sampai penuh baloknya. Jika sudah diisi nanti bentuknya akan seperti ini. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Hanya saja ada nilainya. Tadinya kan di sini nggak ada nilai. Ke samping berapa, ke atas berapa, ke belakang berapa, itu nggak ada nilainya. Tapi setelah diisi, lihat, udah diisi sama kubus jadi ada nilai ya. Ke samping jadi ketahuan ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kubus. Kalau ke atas berapa? Ada 1, 2. Oh, kalau ke atas ada 2 kubus. Kalau ke belakang ada 1, ada 2. Berarti ada 2 kubus. Dari sini udah ketahuan nih. Ternyata kalau diisi sama kubus satuan, kita jadi punya nilai. Jadi ketahuan deh isinya bisa ditampung berapa sama si balok. Gitu. Balok transparan di atas telah diisi dengan kubus satuan. Dapat dilihat pada gambar di atas. Banyaknya kubus satuan yang mengisi balok transparan adalah 16 kubus satuan. Jadi volume baloknya sama dengan 16 kubus satuan. Coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Coba ke belakangnya. 1, 2, ada 2. Berarti kan semuanya full nih sampai ke belakang. Nah, bisa dengan cara 8 luas yang di depan dikali dengan tingginya atau ke sampingnya ada 2 misalnya. Itu bisa jadinya hasilnya adalah 16 ya. 8 dikali 2 karena di sininya 2, di sini juga 2. Jadi hasilnya 16 kubus satuan. Atau kalau mau lebih mudah gini, ada cara yang lain ya. Daripada kita hitung manual satu-satu semua dihitung, itu bisa ada cara yang mudah yaitu dengan menggunakan volume kubus
atau volume balok ya, tergantung suatu bangunnya. Cara menentukan volume balok dalam satuan kubus satuan yaitu dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut. Kayak tadi Bu Lydia, dihitung semua satu-satu. Perhatikan balok yang terisi kubus satuan berikut. Volume balok di bawah ini adalah 30 kubus satuan karena panjangnya 5 kubus, lebarnya 3 kubus, dan tingginya 2 kubus. Panjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lebarnya 1, 2, 3. Tingginya ada 2. Nah, gimana Bu? Kok bisa tahu dia ada 30? Sedangkan kan kita nggak hitung semua nih. Terus di dalamnya kan ada juga. Di tengah-tengah ini nih ada kubus semua sampai bawah. Yaitu dengan cara dikalikan ya. Panjang dikali lebar dikali sama tinggi. Atau 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? 15 ya kan? 15 kemudian dikali 2 sama yang tinggi. Jadinya 30 ya anak-anak. Gitu. Jadi kita kalau misalnya ada gambar seperti ini kita tentukan dulu panjangnya berapa nilainya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Baru semua dikalikan gitu. Di sini ada contoh juga, ini ada dari buku ya anak-anak. Bisa dibuka buku matematikanya, ini ada. Boleh juga lihat ke videonya Bu Lydia. Nah di sini ada contoh-contoh bangun ya, ada bentuknya balok, ada yang bentuknya kubus. Ini balok semua. Ini balok semua yang diisi oleh kubus-kubus satuan. Nah, di sini bagaimana dia menentukan apakah dia dihitung semuanya? Oh, ternyata tidak. Ternyata dia menghitungnya adalah ke samping kanan berapa, ke samping kiri berapa, kemudian ke atas berapa. Misal, boleh dia kasih contoh nomor 6 aja deh. Nah, apakah kita harus menghitung sampai belakang-belakang sini? Oh, tentunya tidak. Kita bisa menghitung dengan cara tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Coba panjangnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita simpen ya. 4 panjangnya di sini. 4. Kemudian lebarnya nih ke belakang. 1, 2, 3. Oh, lebarnya 3. Terus ke atas berapa ya tingginya ya? Ke atas ada 1, 2. Oh, berarti tingginya 2 nih. Kita tulis 2. Nah, baru deh kita kali. 4 dikali 3 dikali 2. Hasilnya 24. 4 kali 3 berarti berapa? 12. 12 dikali 2 berarti jawabannya 24 gitu. Jadi caranya nanti kayak gitu ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Baru nanti dikali semuanya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya kubusnya itu ada nilai? Kalau tadi kan nggak ada nilai ya. Kita kalau misalnya hitung tadi misalnya 24 satuan kubus atau 24 kubus satuan. Nah, anggaplah sekarang satu kubus ini nilainya 1 cm. Coba, kubus satuan memiliki ukuran bermacam-macam. Sekarang ambil kubus satuan dengan panjang rusuk 1 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm. Perhatikan gambar kubus satuan berikut. Nah, di sini ada ya. Anggaplah semuanya itu nilainya 1 cm. Berarti berapakah volumenya? Nah, kalau volume berarti kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti 1 dikali 1 dikali 1 gitu. Hasilnya adalah 1. Tapi di belakangnya ingat kalau kita menentukan volume, belakangnya ada tanda angka 3 di atas. Artinya kubik ya. Jadi jawabannya 1 cm kubik. Gitu. Sekarang udah ketahuan nih satu kubus ini nilainya 1 cm kubik. Bagaimana kalau misalnya bentuknya begini? Nah, kita sama caranya tadi, dihitung dulu panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Oke, kita hitung ya. Balok yang ini kita hitung dulu ke samping. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4.
Kemudian lebarnya 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 ya. Terus ke atasnya ada 2. Bisa kita tulis volumenya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena 1 kubus nilainya 1 cm kubik. Jadi boleh kita tulis angka 1 di sini. Jawabannya adalah 24 cm kubik gitu. Jadi jawabannya 24 cm kubik. Jadi sebenarnya sama. Kita menghitung volume kubus ini, hanya saja belakangnya sudah ditambahkan satuan. Karena sudah ada keterangannya ditambahin satuan gitu. Oke. Untuk hari ini silakan setelah menonton buka halaman 151 ya. Di situ ada 6 nomor. Ada balok-balok. Kemudian Bu Lydia mau anak-anak menentukan berapakah volumenya. Bu Lydia nggak mau nih anak-anak hitung 1, 2, 3 sampai ke belakang dihitung semua. Jangan gitu. Tapi kita ditentukan. Misalnya panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh panjangnya 5. Ke belakang lebarnya berapa? 1, 2, 3. Oke berarti panjangnya 5. Lebarnya 3. Tingginya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh berarti tingginya 4. Baru deh dikali. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya apa Bu? Nah satuannya adalah nilai yang ini. 1 cm kubik. Jadi nanti kalau udah dihitung belakangnya ditambah cm kubik ya. Dikasih keterangan. Misalnya jawabannya kayak tadi 24. Berarti 24 cm kubik gitu. Silakan dicoba. Boleh mengerjakan di buku paket, misalnya ditulis di bawahnya nih, Boleh juga mau dicatat di buku latihan soal juga boleh. Silakan dikerjakan. Latihan soalnya yaitu mencari volume ya. Halaman 151. Hari ini cukup sekian penjelasannya menentukan volume dengan kubus satuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.